Aku ini luka dalam. Babi guling kutu monyet. Keliwa! Benar-benar jahanam kau. Lagi-lagi dia mampu menggagalkan ajaran tak gunung dengan yang bambu. Seluruh tubuhku gatal, Bi. Aku tidak tahan. Tahan, Wira. Guru, apa yang harus kita lakukan? Kutu monyet, kenapa aku jadi lupa? Ayo, cepat lepaskan rambutmu dan gosokkan dengan keras di tempat yang datar. Ayo, cepat. Paman Tabib, setelah selesai lamurkan di dadanya. Baik. Gusti Patih, bagaimana caranya membiarkan pemusatan pikiran yang sangat diperlukan untuk menggunakan ajian rega gunung? Itu kuncinya, Gusti Patih. Pertama-tama, saya pernah mencobanya dengan semut rangrang. Lalu dengan miang bambu tali atau serbuk rawi, Gusti Patih. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Dua. Iya. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu candra di tiak kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra di tiak kembar? Seperti ilmu halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Dua. Ya. Aku akan mencari cara menangkal miang bambu. Dan semut rangrang. Ya. Aku semakin yakin. Sudah Wirat harus belajar kepada si Abicaraka. Itu yang tepat. Aku bisa mengantar dia ke gua buaya tidur. Abicaraka pasti dengan senang hati akan menerima Wirat sebagai muridnya. Karena dia pun mempunyai dendam kepada Angling Dharma. Bangsa, ada urusan apa dia dengan Angling Dharma? Saudara seperguruannya telah dibunuh oleh raja itu. Karena menimpakan pegebluk di Malwapati. Kutuk Rawe. Angling Dharma, mampus kau sekarang. Baik, si Abicaraka, kami akan datang. Masih sakit, Kakak? Saya sudah enakan, Tante. Oh ya, Tante. Saya ingat, guru mempunyai teman yang bisa membaca aksara Pali. Coba kamu ambil kitab pusaka itu. Kang, siapa nama sahabat guru Kakang itu? Kalau tidak salah, Biku Upadita. Dia seorang biksu. Pasti bisa membaca tulisan Pali ini. Berarti kita mau ke sana, Kang? Iya. Saya sudah tidak sabar. Kaki saya sudah bisa diandalkan. Lihat, walau harus dengan bantuan tongkat. Asal tidak terlalu cepat. Ayo, Kang. Siapkan buntelan. Kita berangkat. Rodana, aku sudah menjauhi keduniaan. Aku ingin mendekati Sang Buddha. Carilah pendekar lain yang lebih mumpuni. Aku tidak mau lagi melumuri tanganku dengan darah. Kakang Upadita akan membiarkan angkara murka menguasai bumi. Bukankah menghancurkan kejahatan juga sebuah jalan kebaikan? Anak itu memiliki watak berkasaan. Sementara kesaktiannya luar biasa. Mendengar ceritamu dan sikap Kang Sadewa yang diam saja. Waktu kamu ceritakan kejadian di Jagat Saksana, jangan-jangan anak itu murid dia, murid Durgandini, Kilegawa dan Gendrayana, yang selama ini mereka memang pendekar aliran hitam, yang dikenal ingin menguasai Jagat Kanuragan di bumi Jawa. Bisa jadi begitu. Ini akan semakin ruwet, Kakang. Jangan-jangan Empu Jaladara juga ikut ambil bagian. Saya yakin tidak. Dari dulu Jaladara tidak pernah mau melakukan keonaran. Meskipun dia cukup akrab dengan Kilegawa dan Gendrayana. Eyang, makanan sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu, Krodanala, supaya pikiran kita bisa lebih jernih kembali. Ini cucu-cucuku, Chandrika Dewi dan Ken Amarila. Ken Amaranila, Eyang. Eyang salah terus. Oh ya,
Pamanmu belum tentu suka makan sayur kacang merah dan lalap-lalapan. Mestinya... Tidak usah diistimewakan, Kakang. Saya biasa makan apa saja. Papi kan membuat pepes jamur, Eyang. Paman Kro dan Nala pasti suka. Rasanya Seperti daging. ya seperti daging. Ayo. Sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak panggil lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Supaya kalian. Tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman. Kakang tidak memberi kesempatan mereka turun gunung. Saya lebih mengharapkan ketiga anak titipan ini cepat mendapat jodoh. Sebab pada akhirnya, suratan seorang wanita tetaplah menjadi ibu. Tempat berlabuh bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun mereka pendekar atau keturunan pendekar. Kalau pelabuhan itu damai dan penuh cinta, maka keluarga itu pun akan menjadi damai dan tentram. Kakang tidak menginginkan mereka seperti Durgandini. Pendekar yang sakti dan disegani di seluruh jagat persilatan. Durgandini adalah contoh wanita yang menyalahi suratannya. Seharusnya dia bisa bahagia sebagai istri Pangeran Suryapati. Tapi dia lebih memilih kekerasan. Kalian pernah berpikir, kenapa Sang Pencipta menjadikan wanita serba lembut? Karena mereka digariskan untuk menyimbangi kekerasan yang dimiliki kaum lelaki. Kalau begitu Eyang menganggap kami makhluk lemah yang setiap saat harus dilindungi. Saya mampu melindungi diri sendiri, Eyang. Jangan salah paham, Ken. Lembut bukan berarti lemah. Tidak sedikit wanita yang jauh lebih tegar dari laki-laki. Meskipun badannya lebih lemah dari laki-laki. Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan anak? Tentu ada kehendak dewata di sana. Tapi kita berusaha menolak kenyataan itu. Kakang tadi bilang bahwa ayah dua dewi ini seorang pendekar. Iya. Ayah mereka bernama Lubdaka, adik seperguruan Ganggadara. Oh, ternyata dewi-dewi cantik ini putri seorang pendekar besar. Ayah kalian tewas. Dengan cara licik oleh ilmu sihir Empu Abicaraka. Kenapa Eyang tidak pernah menceritakan hal itu? Iya, kenapa, Eyang? Eyang tidak mau membaluri hati kalian dengan dendam. Sepertinya ada suara orang di depan sana. Kenapa kalian menyerang kami? Apa salah kami? Kalian telah memasuki halaman rumah kami tanpa izin. Sabar ini. Kami tidak melihat orang di sekitar sini. Hei, di sini ada rumah. Kalian bisa teriak minta izin, kan? Maafkan kami kalau kami bersalah. Mau apa kemari, hah? Kami mau bertemu dengan Paman Biku. Ada urusan apa? Apa harus mengatakan kepada kalian kalau tujuan kami adalah urusan pribadi dengan Paman Wiku? Kamu pasti yang bernama Sudawirat. Dan kamu pasti... Bukan. Ini berdua salah paham. Nama saya Aditya, dan ini... Saya calon istrinya. Nama saya Kalyana Tantri. Ikut aku.
Gangadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Wiku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka menghancurkan keluarga ayahmu. Ibumu terbunuh secara mengenaskan. Sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Jaka, Paman Guru, tolong selamatkan anak-anak saya. Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati! 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 Ayo! 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 Ayo, Eyang! Kita dalam bahaya! Saya mau ikut biung. Ayo! Ikut Eyang! Ayo! Saya mau ikut biung. Widya! Bopo. Istriku! 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 Mana kedua adikmu, Widya? Eyang Wiku. Biarkan biungmu di sini. Tidak mau, saya mau ikut biung. Biar orang kampung yang akan mengurus penguburannya. Tidak mau, saya mau ikut biung. Kita harus segera pergi, Aditya. Penjahat itu mau membunuh Bopo dan semua adikmu. Tidak mau. Ayo, ayo Aditya. Saya mau ikut biung. Ayo. Tidak mau. Saya mau ikut biung. Ayo Aditya. Tidak mau. Kedua anak itu, kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila ya? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai laut selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada guru Gangadara. Beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini